Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Elsa Oktaviana Putri, NIM 1820014. Saya sebagai pemateri pertama. Saya Elda Widiasari, NIM 18213 sebagai pemateri 2. Perkenalkan, saya Kayuro Fibrani Putri, NIM 18212. Saya di sini sebagai penyusun SAP COVID-19 pada lansia. Saya Dwi Ratnasari. Di sini saya sebagai notulen. Rian Ayu Meyanti, NIM 18215. Di sini saya sebagai observer dan penyusun leaflet. Dina Jayanti, NIM 18209. Saya di sini berperan sebagai moderator dan dokumentator atas pelaksanaan penyuluhan lansia ini. Selamat menikmati video ya. Jadwal bisa saja ditunda jika tidak terlalu mendesak, karena kan untuk datang ke layanan kesehatan ini untuk saat ini kan dibatasi. Lanjut, Dina. Nah, ini ada tips untuk jaga jarak antara jaga jarak fisik pada lansia, atau yang kita sebut biasanya physical distancing. Kalau lansia umumnya kan biasanya merasakan kesepian. Jadi ini physical distancing ini dapat menyebabkan perasaan kesepian. Bahkan dalam keadaan normal, meskipun lansia itu masih tinggal dengan satu rumah dengan keluarga, tetapi kan tidak bisa keluar rumah. Nah, ini untuk lansia juga biasanya kan kalau ada penyakit baru, ada kecemasan baru, ditambah lagi juga penyakitnya yang sekarang, virusnya yang sekarang kan belum ditemukan vaksin dan pengobatan yang sudah paten. Jadi belum ada obat dan vaksin yang terbukti bisa menangani COVID ini. Jadi hal ini tuh bisa membuat lansia tertekan, bisa juga depresi, mengalami cemas, sedih juga. Ini emosi yang sangat umum, sudah umum terjadi pada lansia seperti pada saat situasi seperti ini. Lanjut. Nah, oleh karena itu sambil physical distancing bisa juga untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan pada lansia dengan cara menghindari berita sejenak. Kayak kalau melihat televisi itu jangan melulu melihat berita tentang COVID, supaya tidak terlalu terbebani pikiran lansia. Kemudian bisa mengonsumsi makanan yang sehat, tentunya makanan yang bisa menambahkan daya imun dalam tubuh, membuat rutinitas baru ini supaya lansia tidak hanya berpikir berkonsentrasinya tentang bahaya COVID atau kecemasan mengenai COVID, jadi bisa untuk hiburan lah. Kemudian melakukan video call ataupun hanya telepon biasa untuk berkomunikasi. Nah, sehubungan dengan adanya physical distancing ini, untuk mengatasi kesepian bisa dilakukan video call. Kemudian berolahraga, mendalami hobi seperti biasanya kan kalau lansia itu kalau di rumah membuat kerajinan tangan. Kemudian melakukan senam ini juga bisa. Senam khusus lansia ini bisa mencegah untuk tertular COVID-19. Lanjut. Ini ada tips juga untuk pencegahan COVID-19 bagi pengasuh lansia. Nah, ini pengasuh lansia kan kita tahu kalau biasanya kan ada lansia yang ditemani oleh pengasuhnya. Ini pengasuh lansia kan biasanya yang memberikan perawatan yang tepat, memberikan obat-obatan tepat waktu juga, dan juga pengasuh lansia ini kan biasanya juga membantu kebutuhan lansia pada umumnya. Nah, oleh sebab itu, ini penting banget tipsnya bagi pengasuh lansia untuk senantiasa menjaga kebersihan pada situasi pandemi seperti ini. Jadi, kalau bisa, pastikan mereka mencuci tangan dengan benar sebelum menyiapkan kebutuhan bagi seorang lansia, karena ini juga untuk menghindari
penularan COVID juga. Lanjut. Selain itu, ini pengasuh lansia juga perlu diingatkan untuk rutin membersihkan permukaan benda yang ada di rumah, peralatan atau barang yang sering digunakan lansia seperti kursi roda atau alat bantu jalan lain dengan cara bisa didisinfeksi atau dengan menyemprot cairan disinfektan juga bisa. Lanjut. Terima kasih sudah. Jika ada yang didiskusikan atau ingin ditanyakan, silahkan disampaikan kepada kami. Ya, terima kasih atas Mbak Elsa, atas penyajinya tentang materi COVID pada lansia. Selanjutnya untuk ibu-ibu yang bergabung dalam praktek ini, penyuluhan ini, apakah ada pertanyaan? Mbak, saya mau tanya dengan Bu Yuyun. Soal mengatasi keboringan itu kan katanya video call, terkadang itu kan sudah melakukan itu kita masih merasa boring. Terus bagaimana itu? Makasih. Ya, terima kasih Bu Yul. Untuk pertanyaannya, silakan untuk penyaji bisa dijawab. Atau mungkin kelompok anggota lainnya bisa bantu menjawabnya. Mohon izin menjawab dari saya Yanti untuk Bu Yuyun pertanyaannya. Tadi Bu Yuyun kan menanyakan tentang merasakan bosan meskipun tetap video call. Nah, Bu Yuyun itu bisa melakukan kegiatan di dalam rumah seperti kerajinan tangan atau bisa dengan cara menghibur diri, melihat televisi yang sekiranya itu bisa menghibur diri Ibu Yuyun, kayak komedi atau biasanya kan orang lansia kan biasanya melihat televisi yang di Indosiar yang banyak dramanya seperti Azab, Suara Hati Istri. Nah, itu Bu Yuyun bisa melakukannya. Ataupun bisa dengan cara Mohon izin untuk menambahkan bisa juga dengan cara ini ikut senam untuk apa biasanya kan ada hari Minggu itu ada senam gitu. Senam lansia. Iya, Senam senam lansia. lansia. Karena pandemi ini, jadi senamnya dipandu oleh YouTube sendiri. Biasanya begitu. Maaf ya, kalau orang tua itu kan kegiatan sehari-hari kan sudah sibuk mulai pagi sampai anak menyiapkan sarapan, cuci-cuci, pokok kegiatan sehari-hari itu loh Mbak. Kan kadang kan ya kepingin keluar gitu kan. Lihat TV kan kadang ya bosan juga gitu loh. Makasih. Kalau Bu Yuyun merasa jenuh di rumah terus ingin keluar, boleh saja, tetapi dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan seperti memakai masker, terus menjaga jarak aman. Bisa juga dengan memakai sarung tangan juga bisa. Pakai cuci tangan atau sarung tangan. Hand sanitizer. Terus jika Bu Yuyun sudah